Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 36 ayat yang pertama sampai yang ke-32. Saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya untuk membuka Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama dimulai dari ayat yang pertama. Yeremia pasal 36 ayat yang pertama sampai yang ke-32. Kalau sudah, mari kita baca dimulai dengan ayat yang pertama. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria. Lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya haruslah kau bacakannya juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitra Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikhaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar Panitra. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni Panitra Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Sedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain. Lalu Mikhaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya. Ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak, kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Selamya bin Kushi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruk membacakannya kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, beritahukanlah kepada kami bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini. Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia
Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitra Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitra Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delayah, dan Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu, tapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Selemya bin Abdel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas si orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya." Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Yeremia pasal 36 ayat yang pertama sampai yang ke-32. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa pemerintahan Yoyakim selama 11 tahun mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Asyur. Meskipun orang Mesir menikmati masa peralihan di mana mereka melemaskan otot-otot militer mereka di Syria sampai Palestina di tahun 609 sampai dengan 605. Peristiwa bentrokan internasional terjadi tahun 605 ketika Neko menemui Nebukadnezar di Karkemis di Efrat dan mengalami kekalahan yang memalukan di tangan Raja Babel yang berkuasa. Ia naik tahta Babel ketika ayahnya Nabopolassar wafat pada tahun yang sama itu. Nebukadnezar telah memiringkan kekuasaan ke arah Babel. Yoyakim menjadi raja bawahan Babel pada tahun yang penting ini, di tahun 606. Yeremia menerima perintah Allah untuk menuliskan nubuat-nubuatnya pada sebuah gulungan. Isi nubuat-nubuat itu bukan suatu yang ingin didengar oleh Yoyakim. Jadi Yoyakim menghancurkan gulungan kitab itu, yang hanya menyebabkan usaha kedua dan lebih melimpah untuk mengumpulkan nubuat-nubuat Yeremia dari seperempat abad yang lalu. Isi berita dari kitab yang disampaikan oleh Yeremia yang ditolak oleh Raja Yoyakim adalah ada 3 bagian. Yang pertama, kitab ini dimaksudkan untuk mendatangkan pertobatan. Yang kedua, isi kitabnya menimbulkan ketakutan dan membuat raja serta para pengawalnya berkabung.
Dan yang ketiga, kitab ini bernubuat bahwa Raja Babel akan datang dan memusnahkan manusia dan hewan. Jadi ketika isi kitab dari Yeremia pasal 36 hari ini bermaksud memanggil Yehuda untuk bertobat, namun ditolak oleh Raja Yoyakim. Akibat penolakan tersebut, pada tahun 598 ketika Babel mengepung Yerusalem, selama 3 bulan, Raja Yoyakim pun meninggal dan bangsa Yehuda ditaklukkan dan dibuang ke Babel, tepat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bahwa Allah dapat memakai berbagai banyak cara untuk membawa kita kembali kepadanya. Kadang Tuhan memakai dengan firman yang halus, lembut, dan penuh kasih. Namun tak jarang juga Tuhan memakai menghajar dan menegur dengan firman Tuhan yang keras. Tujuannya agar kita kembali kepadanya dan bertobat. Tapi semuanya kembali kepada respon kita, mau menerima atau menolak kebenaran firman Tuhan. Keduanya mempunyai akibat maupun resikonya masing-masing. Namun saran saya hari ini adalah tetap pilihlah menerima. Untuk menerima, mendengar, dan melakukan. Kalau kita diperhadapkan kedua hal tersebut, sekalipun hal tersebut menyakitkan dan tidak menguntungkan, dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena Tuhan selalu punya tujuan untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara, sekalipun dengan firman Tuhan yang keras dan menegur hidup saya dan saudara. Ingat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jangan menolak firman Tuhan, sekalipun itu menegur dengan keras hidup kita. Memang kecenderungan kita seringkali hanya mau mendengarkan firman yang menyenangkan hati dan harapan kita, sehingga menolak firman yang menegur. Kita harus sadar bahwa menolak untuk mendengar bukan berarti penghakiman tidak akan datang. Bahkan yang mungkin terjadi adalah penghakiman akan diberikan dengan lebih berat jika kita masih terus menolak kesempatan untuk bertobat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari kesalahan Raja Yoyakim. Ingat, jangan pernah menolak untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu datang menegur kita dengan keras. Belajarlah untuk menerimanya dengan rendah hati dan melakukannya. Karena setiap orang yang dikasihi Tuhan, ketika mereka melakukan kesalahan, pasti ditegur dan dihajar sebagai anak oleh Tuhan. Tujuannya untuk membawa ia kembali bertobat dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kami ditegur, dididik, dan dihajar oleh Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk belajar menerimanya dengan hati yang penuh ketaatan untuk melakukannya. Pimpin kami ya Tuhan untuk berpaling kembali kepadamu Tuhan, agar hidup kami dipulihkan kembali dan kembali ke dalam tangan pemeliharaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap